Halo semuanya, apa kabar nih? Pada sehat-sehat semua kan ya? Gua Aska. Gue Andrew, dan kenalin dua teman kami, Subhanuddin dan Haryanda. Yoi. Dew, sebentar lagi kita jadi cutting nih. Tapi lu udah jago belum nih di kuliah IT-nya? Apalagi ngodingnya lu udah jago juga belum nih? Ya gitu deh, cukup pusing sih. Apalagi kan kita dikejar deadline ISAS, Iya. project, bikin pala pusing. Asli. Apalagi kalau ngurus kelompok, ada yang kerajinan, kemalesan, ada yang ngikut aja. Aduh. Kayaknya emang bikin pusing banget ya. Tapi tau gak sih, kalau dalam kenyataannya tuh kita sebagai seorang anak IT pasti dituntut juga untuk menyelesaikan sesuatu dalam berkelompok nih. Kan nggak mungkin kita nyelesain front end, back end, UI UX sama machine learning sendirian. Bahkan buat testing juga butuh orang QA. Waduh, ribet juga ya kalau semuanya dikerjain sendirian. Iya. Jadi gimana sih bikin kelompok yang baik? Nah, kalau kalian ngalamin sama kayak Andrew, kalian di video yang tepat. Kami dari kelompok 1, 2SC1 ya, CCIT UI bakal menjelaskan tentang LCS atau Leadership Communication Skill yang bertema dengan Anatomy of Team, ya kan? Yoi. Dimana kita akan menjelaskan tentang pengertian teamwork, effective leadership, dan lain-lain. Serta diakhiri sesi kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video singkat, lalu kita akan bedah tentang kerjasama timnya. Oke deh, gak usah basa-basi lagi ya. Kita langsung masuk ke materinya aja. Oke. Yang pertama ada the anatomy of high performing team. Apa sih high performing team itu? Nah, di sini kita akan menjelaskan apa itu definisi of high performing team. High performing team atau tim berkinerja tinggi dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang dengan peran khusus, bakat, dan keterampilan yang saling melengkapi, yang berkomitmen untuk tujuan bersama dan berkolaborasi untuk menghasilkan hasil yang unggul. Ternyata ada studinya juga loh mengenai kerja tim ini. Dalam studi Eropa di tahun 2001, Benus dan kawannya menemukan efek positif dari tim untuk mengurangi tingkat ketidakhadiran anggota dan meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya, pada tahun 2008 Delaru dan kawan-kawan melakukan tinjauan penelitian berdasarkan survei pada kerja tim dan kinerja selama dekade terakhir, menyimpulkan bahwa sebagian besar penelitian telah menemukan tim memiliki efek positif pada ukuran operasional dalam kinerja organisasi. Jadi bisa kita simpulkan, pentingnya tim berkinerja tinggi akan saling melengkapi satu sama lain, sehingga akan meningkatkan kualitas tim itu sendiri. Lalu, apa sih yang disebut dengan teamwork? Tentunya bagi tiap orang, kerjasama tim memiliki definisi masing-masing. Namun, menurut KBBI, kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, pemerintah, atau sebagainya, dan untuk mencapai tujuan bersama. Selain dari situ, kita bisa ambil pendapat tokoh-tokoh berikut tentang arti kerjasama tim bagi mereka. Menurut Doug Smith, seorang penulis buku With the North, tim adalah tempat yang tepat untuk berbagi beban dan membagi kesedihan bersama. Menurut Dennis Kinlaw, mantan rektor Asbury University, kerjasama adalah orang-orang yang bersatu dengan orang lain menuju tujuan bersama melalui berbagi informasi dan berbagi ide yang memberdayakan orang lain dan mengembangkan kepercayaan. Menurut Michael Jordan, seorang pemain basket terkenal, bakat akan memenangkan sebuah pertempuran, akan tetapi sebuah kerjasama tim dan kecerdasan akan mengembangkan kejuaraan. Menurut Brian Tracy, seorang motivator, kerjasama tim sangat penting dan hampir tidak mungkin bagi kamu untuk mencapai kemampuan tertinggi dan mendapatkan tujuan yang kamu inginkan tanpa menjadi sangat baik dalam sebuah tim. Dan yang terakhir, ada dari Henry Ford yang mengatakan, jika semua orang bergerak maju bersama, maka kesuksesan akan berhasil dengan sendirinya. Jadi, kerjasama tim merupakan keterampilan untuk dapat bekerja sama dalam suatu tim, merupakan salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh setiap anggota dalam suatu tim. Oke, tadi baru saja kita menyaksikan tentang apa sih yang disebut teamwork. Selanjutnya ada apa saja aspek penting dari sebuah teamwork. Menurut Dejanes,
S. dan Dodd, K. tahun 2006 pada buku Interpersonal Skill di New York, ada 5 aspek yang sangat penting dari sebuah teamwork adalah 1. Memiliki tujuan, karena tanpa ada tujuan yang jelas, sebuah tim akan kebingungan untuk menentukan apa yang harus dipilih serta dijalani. 2. Mengerti tugas dan dalam tim. Tiap anggota tim pastilah memiliki tugas dan perannya masing-masing, yang dimana setiap tugas dan peran yang dimiliki sangat penting demi kemajuan tim. 3. Berpartisipasi dalam tim, mengikuti kegiatan yang dilakukan tim, berkontribusi atas pemberian ide. 4. Saling percaya dan mendukung. Untuk apa sebuah tim dibentuk tanpa ada rasa percaya dan rasa mendukung satu sama lain. 5. Bertanggung jawab kepada tim. Tentunya bertanggung jawab juga merupakan aspek penting. Ketika kita melakukan kesalahan, tentunya kita harus bertanggung jawab akan hal itu. Ingatlah, jika keberhasilan tim merupakan keberhasilan tiap individu yang ada di dalamnya. Jadi jangan buat tim Anda sendiri gagal hanya karena Anda yang tidak bertanggung jawab. Setelah kita mengetahui aspek-aspek yang dibutuhkan dalam membentuk kerjasama tim, ada juga the ingredient effective teamwork. Yang pertama itu communication. Komunikasi yang efektif adalah bagian terpenting dari kerja tim dan melibatkan pembaruan setiap orang secara konsisten dan tidak pernah berasumsi bahwa setiap orang memiliki informasi yang sama. Menjadi komunikator yang baik juga berarti menjadi pendengar yang baik. Yang kedua itu efisiensi. Tim yang kuat dan kohesif mengembangkan sistem yang memungkinkan mereka berkolaborasi secara efisien untuk menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Mulai kerjasama, rekan kerja akan menyadari kapabilitas mereka sendiri dan dapat mengatur beban kerja sesuai. Yang ketiga itu ada ide. Ketika sebuah tim bekerja sama dengan baik, rekan kerja akan merasa lebih nyaman menawarkan saran dan ide. Lingkungan tim yang saling menghormati dan percaya ini juga akan memungkinkan rekan kerja untuk berpikir lebih kreatif, produktif, dan kolaboratif. Keempat itu ada support. Semua tempat dalam tim memberikan tantangan, tetapi memiliki lingkungan tim yang kuat dapat bertindak sebagai mekanisme pendukung bagi setiap anggota. Mereka dapat membantu satu sama lain untuk meningkatkan kinerja mereka sendiri, serta bekerja sama untuk meningkatkan pengembangan profesional mereka. Dengan semua poin-poin di atas, akan membentuk sebuah super efektif teamwork. Nah, tadi itu adalah sedikit penjelasan tentang apa saja yang membuat sebuah kerjasama tim menjadi efektif. Selanjutnya, akan ada penjelasan tentang peran dan tanggung jawab. Peran mengacu pada posisi seseorang dalam sebuah tim, sedangkan tanggung jawab mengacu pada tugas dari peran tertentu. Seperti sebagai anggota kita harus berpartisipasi secara aktif, maupun sebagai pemimpin tim harus dapat memberikan arahan yang tepat, sesuai dengan lingkungan tim itu sendiri. Apa saja sih keuntungan ketika kita mengetahui peran dan tanggung jawab? Keuntungannya yaitu meningkatkan efisiensi sebuah tim. Memiliki peran dan tanggung jawab memberikan beberapa manfaat lain yang dapat membantu tim. Berikut ini adalah manfaatnya. Yang pertama, produktivitasnya meningkat. Tentu ketika tiap anggota tim memahami apa yang diharapkan dari mereka tahu apa yang perlu mereka kerjakan, dan dengan memiliki tanggung jawab yang jelas, akan meningkatkan produktivitas sebuah tim. Yang kedua, ada kesuksesan tim. Dengan mendelegasikan tugas yang diperlukan secara efektif dan memiliki jadwal yang telah ditetapkan, akan memudahkan tim dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan yang ketiga ada meningkatkan antusiasme. Karena ketika tanggung jawab seorang anggota didefinisikan dengan jelas dan mereka berhasil dalam perannya, seluruh tim akan mendapatkan manfaat darinya, seperti antusias untuk menyelesaikan pekerjaannya. Produktivitas ini kemudian akan mengarah pada peningkatan momentum dan kesuksesan sebuah tim. Dalam sebuah tim pastilah harus ada pemimpin. Pertanyaannya, bagaimana sih cara menjadi pemimpin yang efektif? Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang diemban oleh seseorang yang berwibawa dan bijak dalam membuat strategi kepemimpinan guna mewujudkan visi misi timnya. Dan berikut adalah contoh kepemimpinan yang efektif. Visi yang jelas untuk dicapai oleh tim. Lalu ada kemampuan untuk menginspirasi serta memotivasi seluruh tim. Dan yang ketiga ada kemampuan beradaptasi yang baik. Dengan semua ilmu tentang tim, peran, keanggotaan, serta kepemimpinan akan menghasilkan sebuah tim yang super duper efektif, perfect effective teamwork. Ya, itu. Kalau cuma jelasin doang kayaknya memusingkan ya. Sambil menambah durasi video,
Jadi ayo kita saksikan potongan-potongan video singkat berikut yang telah kami pilih mengenai pentingnya kerjasama dalam tim. Madagaskar. Tentu ya, kita sudah tidak asing lagi dengan film yang satu ini. Di dalam film Madagaskar, ada sebuah agen rahasia yang beranggotakan 4 penguin yang bernama Skyper sebagai pemimpinnya, Kowalski, Private, dan Rico. Dalam potongan video ini, terlihat mereka merencanakan untuk mengambil ahli sebuah mobil dari para wisatawan. Tentunya jangan ditiru ya. Private berperan sebagai pengalih perhatian wisatawan dengan cara menabrakkan dirinya pada mobil. Lalu Kowalski, Rico, dan Skyper bergegas masuk ke dalam mobil. Rico mendapatkan bagian mengurus mesin. Skyper mendapatkan bagian pengemudi. Lalu Kowalski mendapat bagian persneling. Dan Private mendapatkan bagian pedal gas. Nah, dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa efektif teamwork dapat dilakukan dengan komunikasi yang baik antara satu sama lain, mengerti akan peran dan tugas masing-masing akan menghasilkan teamwork yang efektif. Lalu video selanjutnya ada pada film Finding Nemo. Finding Nemo, film yang selalu diputar tiap liburan sekolah ini, menceritakan tentang Marlin dan Dory mencari anak Marlin yang bernama Nemo. Dory yang menemukan Nemo segera berenang menuju ke arah Marlin. Di saat pertemuan Nemo dan Marlin, Dory yang berada tepat di tengah ikan-ikan yang sedang bermigrasi, lalu ada sebuah jaring nelayan yang mengarah pada mereka. Nemo dan Marlin berhasil menghindarinya, tapi Dory yang saat itu tepat berada di tengah ikan-ikan yang bermigrasi terperangkap oleh jaring nelayan itu. Di saat Marlin dan Nemo melihat bahwa si Dory terperangkap, mereka langsung bergegas berenang menuju ke arah Dory. Nah, di sini Nemo memiliki sebuah ide untuk menyelamatkan Dory dan ikan-ikan yang terperangkap. Lalu Nemo memberanikan diri memasuki jaring nelayan tersebut. Nemo memberitahu kepada Marlin dan Dory tentang idenya, agar mengatakan kepada seluruh ikan yang berada di dalam jaring untuk berenang ke arah bawah bersama-sama, agar jaring tersebut patah dari pengait yang berada di kapal nelayan tersebut. Nah, dalam hal ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika seorang pemimpin yang mampu menginspirasi serta dapat memotivasi pada seluruh anggotanya, maka pemimpin itu dapat mengeluarkan seluruh potensi yang dimiliki oleh setiap anggotanya. Itu adalah salah satu contoh pemimpin yang efektif. Nah, sekarang kita udah pada tahu ya kalau ternyata kerjasama tim itu sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas itu sendiri. Iya nih, ternyata tiap anggota tim itu harus punya dan menjalankan perannya masing-masing ya. Betul banget, Drew. Karena kesuksesan suatu tim itu merupakan kesuksesan tiap peran individu di dalamnya. Jadi kalau temen tim lu ada yang masih banyak males-malesan, susah diatur, bisa coba lu rangkul lagi tuh. Karena ketika dia mau bekerja tim, pasti tim lu bisa jadi
performing tim yang bagus banget. Iya deh. Nah, makanya buat yang nonton, yuk sadar diri. Karena ingat sesuai yang dikatakan Aska tadi, kesuksesan suatu tim itu merupakan kesuksesan tiap peran individu di dalamnya. Saya Andreo, dia Aska, dan rekan lainnya Subhan dan Haryanda, pamit undur diri. Dadah. Bye.